Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satgas Madagoraya intensifkan patroli di sejumlah lokasi rawan pergerakan kelompok radikal. Pemkab Donggala siap menyuplai kebutuhan hewan untuk ibu kota Nusantara. Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah merazia personil yang melakukan pelanggaran indisipliner. Satuan Tugas Madagoraya terus melakukan pengawasan terhadap lokasi operasi yang berpotensi untuk pengembangan paham radikal, terutama di wilayah Kabupaten Poso. Sejumlah lokasi yang diawasi antara lain Gantidadi, Pegunungan Matoro, Padalembara, dan Kampung Bulog, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Pengawasan melalui patroli di jalur klasik ini tujuan utamanya untuk mencegah timbulnya tempat pelatihan baru kelompok radikal, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan yang rawan terpapar radikalisme. Patroli dilakukan selama 7 hari dengan melibatkan sejumlah personil bersenjata lengkap. Patroli klasik secara rutin juga targetnya adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah operasi yang meliputi Kabupaten Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Parigi Motong. Sasaran dalam kegiatan patroli jalur klasik ini adalah bekas camp kelompok teroris yang pertama, yang kedua adalah kebun, hutan, tempat perlintasan kelompok-kelompok teroris. Tujuan daripada giat patroli jalur klasik ini adalah mencegah timbulnya tempat pelatihan baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada lagi pengaruh paham kriminal terhadap masyarakat, terutama dalam masyarakat yang ada di pegunungan maupun yang ada di perkebunan. Kegiatan ini juga merupakan komitmen Polri melalui Madagoraya di tahap 4 ini untuk menjaga situasi keamanan keterlibatan masyarakat agar semakin kondusif. Dalam patroli ini, Satgas Madagoraya mengedepankan pendekatan persuasif dengan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Mereka mengimbau masyarakat di wilayah tersebut untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya paham radikal. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Mereka merasa lebih aman dan tenang dari potensi ancaman berbahaya. Kehadiran Satgas bisa membantu masyarakat untuk menjaga keamanan dan kerukunan. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Pemerintah Kabupaten Donggala menunjukkan kesiapannya dalam menunjang berbagai kebutuhan masyarakat di ibu kota Nusantara. Salah satunya memasok hewan ternak, khususnya sapi dan kambing. Potensi peternakan di Kabupaten Donggala, terutama sapi, dinilai cukup menjanjikan dan akan membantu pemenuhan kebutuhan protein hewani di ibu kota Nusantara. Potensi ternak sapi lokal yang sehat dan berkualitas menjadi incaran pembeli sapi, baik dari Sulawesi Tengah maupun luar Sulawesi Tengah. Dinas Peternakan Kabupaten Donggala, Muhammad Ali Jihad, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak, seperti pemberian pakan berkualitas, vaksinasi rutin, serta pembinaan terhadap peternak. Kesiapan kita itu kita mendukung program pemerintah dan ini kita lagi melakukan proses mulai dari perencanaannya sampai pelaksanaannya nanti. Ini nanti kita kalau intens dengan program ini dan semua itu
harus terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, sehingga nanti program ini tidak jalan sendiri, tapi kegiatan ini penuh dengan dukungan oleh semua aspek, ya. Terutama juga pimpinan memberikan supportnya bagi bagi pelaksanaan dan demi suksesnya program ini ke depan. Iya, pada prinsipnya kita mendukung dan kita siap karena memang kita sudah ditunjuk dan sudah diberi beban untuk menunjang sebagai Bapak Stok untuk untuk IKN, ya kan, untuk jadi penyangga IKN sektor peternakan ini. Kita punya potensi dan itu tujuannya semuanya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oke, siap. Jika jadi beroperasi, maka dipastikan kebutuhan hewan ternak di ibu kota Nusantara akan cukup tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi peternak sekaligus membantu meningkatkan perekonomian warga. Posisi Kabupaten Donggala cukup strategis untuk jalur transportasi laut menuju ibu kota Nusantara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Komunitas Sinekunci Kota Palu melaksanakan program sinema keliling yang menyasar 6 titik se-Sulawesi Tengah. Pemutaran film dalam program Sineling ini menyasar wilayah Poso Kota, Tentena, Donggala, Sigi, Palu, dan Parigi Motong. Usai menyasar Kabupaten Poso, Donggala, dan Parigi Motong, sinema keliling berlanjut di Kota Palu yang digelar di ruang bioskop SMK Negeri 2 Palu. Puluhan pelajar, mahasiswa, hingga komunitas pecinta film berdatangan menyaksikan pemutaran film tersebut. Sineling kali ini mengangkat tema film-film pendek seputar anti korupsi. Ada 4 film yang ditayangkan berdurasi total sekira 1 jam. Di antaranya, film berjudul Persenan, Lepas Sendal, Unbaedah, serta Home Sweet Home. Keempat film ini merupakan hasil karya dari Anti-Corruption Film Festival alias Festival Film Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Sinema keliling ini pertama tentunya kami coba memberi alternatif distribusi, memberi trigger bahwa film-film itu tidak hanya diputarkan di ruang-ruang internal tapi juga di ruang-ruang publik. Di sini karena kita bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Anti Korupsi, tema kita ya tema soal nilai-nilai anti korupsi, tapi di sini kita coba melihat bagaimana nilai-nilai anti korupsi bukan dengan skala yang besar, tapi kita melihat nilai-nilai anti korupsi yang sangat dekat sebenarnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Masing-masing film menampakkan alur dan cerita dengan karakteristiknya masing-masing. Keempat film dikemas dengan cerita yang berkaitan dengan budaya lokal hingga bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Penonton diajak berselancar dan lebih melek untuk menyadari bahaya korupsi dari lingkungan terdekat. Film keempat menjadi penutup film yang menarik, yakni kisah kondisi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya pasca bencana 2018 silam. Film itu mengisahkan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi para penyintas bencana, penghuni-hunian sementara, hingga masalah sulitnya para penyintas mendapatkan tempat tinggal yang layak karena permainan korupsi pejabat pemerintahan. Sebagai wadah para penonton untuk menonton film-film yang bertemakan anti korupsi, dan saya berharap juga semoga dari film-film yang ditayangkan mungkin di tahun ini dan di tahun yang akan datang, masyarakat akan terdidik tentang bagaimana korupsi itu jahat dan korupsi itu mulai dari hal-hal kecil. Usai pemutaran film, sesi dilanjutkan dengan diskusi membedah film yang telah ditonton bersama. Selain soal edukasi anti korupsi, diskusi juga membahas seputar dunia industri perfilman yang ada di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.